Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali program Tasbih Idul Fitri bersama saya, Ustadz Asmaldi. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bahwa di bulan suci Ramadan, keimanan kita yang kuat tadi, kemudian ibadah sholat kita yang sempurna kiranya kita lakukan berjamaah di masjid 5 waktu, kemudian tepat pada waktunya kita iringi dengan sholat-sholat sunnah, dan pada malam harinya juga kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih, seperti sholat witir, bahkan sholat tahajud menjelang sahur. Itu kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Artinya adalah sangat teratur sekali ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana sekarang ketika kita sudah berada di bulan Syawal? Apakah sholat kita abaikan? Apakah kita masih dapat sholat dengan baik dan teratur seperti yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Kadang inilah yang menjadi budaya kita umat Islam. Apabila datang Syawal, Lebaran, merayakan hari kemenangan sesungguhnya, akan tetapi kewajiban kita bisa lalai disebabkan karena kita merayakan seperti kita ini berpesta pora, sampai-sampai kita lupa dengan kewajiban, bahkan lalai yang tadinya kita bisa sholat tepat waktu, tetapi dengan berhari raya Idul Fitri ke rumah saudara kita ataupun pergi kemana-mana, tapi kewajiban kita tentang sholat kadang dapat terlalaikan disebabkan kita sibuk dengan kepentingan silaturahim, tetapi lupa dengan hal-hal yang sangat penting tadi seperti sholat. Padahal sholat ini adalah merupakan hal pokok di dalam ajaran agama Islam, merupakan tiang daripada agama. Kalaulah sholat ini tidak kita jaga, tidak dapat seperti yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, kita tidak dapat selalu konsisten menjaga ibadah sholat kita, padahal ini adalah sholat sebagai tiang daripada agama. Tapi bagi umat Islam kadang-kadang selama Syawal itu terabaikan. Nanti barangkali mungkin perintah Allah ini dapat kembali disempurnakan ketika datang lagi Ramadan. Padahal kita tidak tahu apakah masa kita, waktu kita akan sampai di Ramadan yang akan datang. Nah, inilah pentingnya kita istiqomah dalam menegakkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kita konsisten kembali menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya seperti yang pernah kita tegakkan atau kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bukan hanya sholat yang perlu kita jaga, akan tetapi makna daripada perintah Allah terkait dengan puasa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Secara lahir kita artikan puasa itu adalah menahan haus dan lapar, kemudian menahan hubungan suami istri umpamanya. Tapi bukan hanya secara lahir seperti itu, tetapi banyak makna-makna yang dapat nilai-nilai perintah ibadah puasa ini yang mesti kita teruskan, yang mesti kita konsisten
melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam perintah ibadah puasa tersebut. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sebenarnya adalah dalam rangka mendidik hidup kita dalam kesederhanaan. Tetapi apa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam ketika datang Ramadan? Berpuasa sesungguhnya adalah menahan, tetapi bisa dimaknai oleh masyarakat luas bahwa berpuasa itu akhirnya berpuas. Tidak jadi menahan, tapi berpuas-puas. Apa buktinya? Umat Islam ketika datang Ramadan, apalagi pasca Ramadan, pastilah segala-galanya dilebihkan. Padahal sesungguhnya puasa itu adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang hidupnya sederhana, menahan, akan tetapi juga menjadi berpuas-puas. Apa buktinya? Ketika datang Ramadan, umat Islam berbondong-bondong meramaikan pasar, menyambut kedatangan Ramadan, membeli segala bentuk bahan pokok untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Umat Islam tidak mampu mengendalikan dirinya ketika berada di bulan Ramadan. Sesungguhnya hanyalah menahan haus dan lapar, hanya mampu menahan haus dan lapar ketika subuh sampai maghrib. Tetapi selepas maghrib dipuas-puaskan, semuanya yang ada disiapkan dan dimakan. Akhirnya apa? Hanya kita memindahkan jam makan dari siang kepada malam hari, sehingga makna dari perintah Allah kepada kita untuk berpuasa, untuk mencapai tingkat ketakwaan tidak akan terjadi. Kenapa? Kita hanya memaknai ibadah puasa itu sekedar secara lahiriah, tetapi secara maknawiyahnya kita tidak mampu menangkap daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai ini pasca Ramadan dapat kita terapkan. Jangan disebabkan karena merayakan kemenangan terus kita berpoya-poya, makan dan minum berlimpah, bahkan mungkin berlebih-lebih. Sementara ada di kalangan atau kelompok tertentu yang kesulitan makan, bahkan tidak dapat minum disebabkan kesusahan dalam hidupnya. Inilah yang perlu dilestarikan, konsisten kita melanjutkan pasca Ramadan ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam perintah ibadah puasa ini kita ambil maknanya dan kita tetap menjadi orang yang hidupnya sederhana. Inilah yang dimaknai puasa. Maka Rasulullah SAW menganjurkan selepas Ramadan ada yang namanya bulan Syawal, dan bulan Syawal ini kita dianjurkan berpuasa lagi. Jadi artinya apa? Tidak langsung diputus, selesai Ramadan, puasa selesai, semuanya kita berpuas-puas. Tetapi ada penurunan frekuensinya. Tadinya puasa sebulan penuh, tetapi datang Syawal kita dianjurkan puasa 6 hari. Ini sebenarnya adalah kita turunkan secara pelan-pelan, tidak langsung. Jadi yang tadinya puasa langsung berhenti, tidak. Tapi dianjurkan puasa di bulan Syawal. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan, bimbingan kepada manusia untuk senantiasa menjadi orang-orang yang hidupnya sederhana. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ini baru terkait dengan perintah Allah tentang sholat, tentang puasa. Demikian juga di dalam bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, di mana Ramadan adalah bulan Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan petunjuk bagi manusia sekalian. Dan di bulan suci Ramadan ini pendekatan yang dilakukan oleh umat Islam kepada kitabnya, kepada pegangan hidupnya yaitu Al-Quran. Maka sebagai motivasi dari Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sampai 10. Bahkan Nabi menerangkan bacaan alif lam mim itu bukan dikatakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kita hanya membaca alif lam mim
sudah bernilai kebajikan atau pahala dilipat gandakan menjadi 30. Bagaimana kalau selama bulan suci Ramadan kita dapat menghatamkan Al-Quran 30 juz? Insya Allah pahalanya sangat banyak sekali. Bahkan yang teramat penting motivasi dari Nabi adalah orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Maka oleh karenanya pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di bulan suci Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, maka selanjutnya kita mesti lestarikan membaca ayat-ayat Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Mungkin selama Ramadan kita tadarus sampai khatam atau 1 juz 1 hari, tetapi pasca Ramadan dapat kita lanjutkan. Mungkin kita tidak bisa 1 juz, mungkin 1 halaman, 2 halaman, kita terus melanjutkan bacaan atau tadarus Al-Quran tersebut. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi.